Jumpa lagi dari TV. Ya, smartphone ultimate dari Poco untuk pertengahan tahun 2022. Iya, ini adalah Poco F4 GT. Iya, Poco banyak menyatakan banyak hal menarik untuk smartphone yang satu ini. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 1, 120 watt hypercharge. Layarnya sudah E4 AMOLED 120 Hz. Dia punya symmetrical quad speaker. Ya, quad speaker, bukan dual speaker. Dan masih banyak lagi. Oh, iya. Dan dia juga punya trigger L1 R1 di sini. Oh ya, untuk video review ini memang kami sengaja tunda sedikit rilisnya ya, karena Poco menjanjikan ada update untuk mengoptimalkan performa di gaming. Setelah update itu hadir, kami baru melakukan pengujian ulang lagi selama weekend kemarin dan hasilnya langsung kami sertakan dalam video ini. Ya, Poco F4 GT ini adalah smartphone flagship dari Poco yang hadir resmi ke Indonesia dengan mengusung tagline The Ultimate Power. Smartphone ini hadir bersamaan dengan varian Poco F4 yang tentunya diposisikan di harga yang lebih terjangkau. Tapi kali ini kita fokus ke Poco F4 GT ya. Mari kita mulai pembahasan smartphone ini dari paket penjualannya. Nah, terkait kemasan paket penjualannya, kali ini desainnya udah tidak polos satu warna seperti yang dulu ya, terlihat berbeda yang satu ini. Isi paket penjualannya adalah tentunya unit Poco F4 GT, lalu ada charger, lalu ada katanya harus 3 kali ya, lalu ada charger 120 watt hypercharge di sini. Kabel USB Type-C dengan ujung yang sudah L-shape. Wah, ini beda nih ya. Desain ini diharapkan membuat pengguna tidak terganggu kabel charger saat menggunakan smartphone ini di posisi horizontal sembari di-charge seperti saat lagi main game. Yeah. Konverter USB Type-C ke audio jack 3,5 mm juga tersedia di sini. Lalu ada case, ada screen protector yang sudah terpasang ke layar smartphone, ada SIM tray ejector, ada paket dokumen termasuk kartu ucapan dari Bung Andi, Head of Marketing Poco Indonesia, dan ada set stiker dari Poco. Nah, untuk desain smartphone ini hadir dengan gaya yang metallic style, terutama yang kami tes di sini ya. Tapi itu bukan berarti bodi belakang smartphone ini terbuat dari metal. Poco memilih menggunakan AG Glass untuk bodi belakangnya. Ada dua pola segitiga mengarah ke tengah dari sisi kanan kiri serta satu garis vertikal di bodi belakang ya. Pola-pola ini yang membuat bodi belakang ini terlihat memiliki desain X. Ini F4 GT tapi kalau desainnya X ya. Tapi nggak masalah ya. Ini terlihat keren dan menampilkan kesan futuristik. Beralih ke frame, ini menggunakan bahan metal dengan gaya yang flat. Tapi karena bodi belakang smartphone ini memiliki curve di tepi, secara keseluruhan smartphone ini terasa berbeda dengan smartphone berframe flat yang muncul belakangan ini. Selain itu, ya emang ada alasan sih kenapa smartphone ini harus hadir dengan frame yang flat. Apa itu? Kita bahas nanti ya. Nah, untuk opsi warna ada 3 yang ditawarkan, yaitu Cyber Yellow, ini Poco banget ya. Ada Stealth Black, dan ada Night Silver. Yang Night Silver ini yang kita tes dan yang saya pegang. Iya. Dimensi smartphone ini ukurannya adalah tinggi 162,5 mm, lebar 76,7 mm dengan ketebalan 8,5 mm. Sementara bobotnya ada di kisaran 210 gram. Memang nggak bisa dikatakan tipis dan ringan, tapi wajar untuk apa yang ditawarkannya, khususnya kalau dibandingkan dengan smartphone lain yang pakai trigger juga. Oke, sekarang kita lihat sisinya ya. Di atas ada speaker, ada mikrofon, dan ada infrared blaster. Di kiri ada SIM tray, isinya bisa untuk 2 nano SIM ya, tanpa slot micro SD. Lalu ada tombol volume up and down, dan ada mikrofon. Di bawah lagi-lagi ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker lagi di situ. Terkait speaker, kalau dilihat dari speaker sisi atas dan bawah, Poco menyebutkan kalau smartphone ini mengusung symmetrical quad speaker. Jadi ada 2 speaker sejajar masing-masing di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah, konfigurasinya adalah dual woofer dan dual tweeter. Wah, keren ya. Ini diharapkan membuat detail suara yang dihasilkan smartphone ini jadi lebih dalam ya. Saat dicoba baik untuk mendengarkan musik maupun main game, memang kualitasnya di atas rata-rata smartphone pada umumnya di kelas harganya. Selain itu, suara yang dihasilkan terasa seimbang. Buat main game, langkah kaki atau pergerakan seharusnya itu memang bisa dikenali dari suaranya dengan lebih akurat. Sistem symmetrical quad speaker ini juga mendukung Dolby Atmos. Sementara untuk mikrofon, terlihat kalau smartphone ini punya 3 mikrofon. Ini disebut Poco berguna saat bermain game, mengurangi kemungkinan suara tidak tertangkap dengan baik karena di mic atas dan bawah tertutup tangan saat bermain game di posisi horizontal. Ini beda ya dengan beberapa smartphone yang mic ketiganya itu mendukung fungsi kamera tertentu. Di F4 GT, mic ketiganya digunakan untuk voice chat saat gaming.
Beralih ke sisi kanan, di sini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Selain itu juga ada L1 plus R1 trigger. Ini bisa digunakan seperti shoulder button di game controller. Di dalam game, kedua trigger ini dihubungkan ke tombol virtual di layar. Jadi ya, saat trigger ditekan, efeknya sama dengan menekan tombol di layar. Nanti saat pengujian gaming kita juga akan bahas sedikit mengenai bagaimana L1 dan R1 trigger ini digunakan dalam gaming ya. Nah, saat tidak digunakan, L1 dan R1 trigger ini bisa disembunyikan ke dalam bodi smartphone dengan menggeser switch yang ada di dekat setiap trigger. Nah, trigger ini yang menyebabkan frame-nya flat dan flatnya memang berguna di sini ya. Oke, kita lanjut ke depan. Layarnya 6,7 inci flat E4 AMOLED dot display. Kalau dilihat dari namanya, ya jelas ini menggunakan panel E4 AMOLED dan dia punya punch hole di tempat kamera selfie ya. Ya nggak pakai itu ya, nggak pakai notch. Lalu resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz dengan touch sampling rate sampai dengan 480 Hz. Saat kami diamkan di home screen, refresh rate-nya bisa otomatis turun ke 60 Hz, tapi tidak selalu terjadi memang ya. Ya, kami beberapa kali menjumpai bahwa refresh rate masih tertahan di 120 Hz walaupun layar sudah hampir 1 menit tidak disentuh. Nah, layar ini juga menggunakan 1920 Hz high frequency PWM dimming. Ini diklaim bisa mengurangi flicker yang menyebabkan ketidaknyamanan di kondisi brightness layar yang rendah. Ini cocok buat yang suka pakai smartphone malam hari sebelum tidur. Ayo ngaku, siapa yang lakuin itu? Oke, untuk color depth 1,07 miliar warna atau ini layar 10 bit ya, 10 bit ya. Brightness bisa mencapai 800 nits HBM dan berdasarkan pengukuran kami, kalau dalam kondisi indoor dia bisa hampir mencapai 500 nits. Nah, untuk color gambutnya kalian bisa cek di tabel yang satu ini ya. Kelihatan ya kalau mode vivid dan mode saturated itu emang tinggi sekali ya gambutnya. Sementara kalau kalian misalnya mau ngedit foto, ngedit video, kami menyarankan pakai mode original color karena ini lebih mendekati ke 100% sRGB. Ya, layar ini disebut juga memiliki True Color Display ya, karena katanya sudah di-tuning untuk presisi warna yang tinggi. Dan layar ini juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Untuk hal lainnya bisa terlihat bahwa layar ini sudah memiliki sertifikasi DisplayMate A+, sudah mendukung HDR10+. Terkait bezel layar, nah smartphone ini punya bezel atas, bawah, kiri, dan kanan yang terbilang relatif tipis dan berimbang ini ya. Earpiece tentunya ada di bezel atas layar. Dan dekat sini ada kamera in-display selfie. 20 megapiksel f2.4. Sensornya adalah Sony IMX596. Video recordingnya bisa 1080p 60 fps. Wah, bagus nih, bagus. Di sisi belakang, kamera utama ditempatkan di area rounded rectangle ya, di kiri atas sisi belakang. Area ini memiliki bingkai dengan pola X dan ada text freezing dan speediest di bingkai ini. Terasa agak aneh ya, mengingat kedua teks tersebut seharusnya tidak terkait dengan kamera di smartphone yang satu ini. Oke, kameranya yang pertama adalah 64 megapiksel main kamera. Ini adalah Sony IMX686, bukannya f1.9 dan support PDAF. Lalu ada 8 megapiksel ultra wide angle kamera f2.2 field of view 120 derajat dan ini adalah kamera fixed focus. Kemudian ada 2 megapiksel makro kamera f2.4 dan ada flicker sensor di sini. Kemudian di sini ada lightning flash. Ya, ini ada di kanan area kamera. Bentuknya sengaja merupai ikon petir atau lightning. Jadi flashnya bentuknya seperti petir. Makanya namanya lightning flash ya. Nah, untuk perekaman video kamera utama bisa mencapai 4K 60 fps. Slow motion bisa mencapai 720p 960 fps atau 1080p 120 fps. Fitur-fitur wah, ada lengkap, banyak banget nih. Bisa cek aja nih udah dibaca nih fitur-fiturnya, berjejer di sini fitur-fiturnya ya. Nah, di dalam area untuk kamera ada juga RGB gaming lighting dengan pola X factor. Ya, RGB lighting ini mengikuti pola dari frame membentuk pola X di sini. Ini berfungsi sebagai LED notifikasi standar serta penanda saat mode game turbo sedang aktif. Berdasarkan informasi dari Poco, bodi smartphone ini memiliki rating IP53, berarti dia udah splash proof ya. Tahan terhadap percikan air, tapi bukan berarti dia aman buat disiram atau dicemplungin ke dalam air. Enggak lah, kalau cuma kena hujan-hujan aja aman tapi ya. Nah, untuk spek internal dia pakai Snapdragon 8 Gen 1.
Ya, terkencang di awal tahun 2022. Ya, untuk RAM-nya ini namanya 12 GB full power LPDDR5 6400. Sementara storage-nya adalah 256 GB full power UFS 3.1. Kalau ada yang merasa butuh, ya smartphone ini juga dilengkapi dengan memory extensions 3 GB. Tapi ingat RAM-nya ada 12 GB, udah gede, kayaknya nggak perlu ya kita memboroskan internal memorinya lagi ya. Nah, tidak ada slot untuk micro SD, untungnya storage-nya udah 256 GB. Seharusnya nggak ada masalah ya dengan 256. Saat pertama kali nyalakan, storage-nya udah terpakai di 33 GB. Untuk sistem pendingin dia menggunakan Liquid Cool Technology 3.0 dengan dual vapor chamber dengan total luas 4860 mm persegi serta sistem pendingin multi-layer yang cukup canggih di sini. Sistem pendingin ini diklaim bisa membantu Snapdragon 8 Gen 1 untuk mengeluarkan performa terbaiknya. Nanti kita coba ya, kita lihat di pengujian seperti apa kemampuan sistem ini. Untuk baterai 4700 mAh di sini ya, terdiri dari 2350 mAh sel, mendukung smart 120 watt hypercharge. Poco menjanjikan bahwa isi ulang hingga penuh itu bisa butuh hanya 17 menit saja. Sistem baterai ini dilengkapi dengan dual charge pump dan multi-tap winding. Ada fitur optimized charging, memungkinkan pola pengisian daya yang disesuaikan dengan pola penggunaan harian si penggunanya. Termasuk diantaranya hanya mengisi baterai hingga 80% saja di malam hari dan baterai baru diisi penuh menjelang pagi hari. Sistem isi ulang daya baterai di smartphone ini juga disertifikasi oleh TÜV Rheinland sebagai sistem yang cepat dan aman. Ada sertifikasinya, berarti sudah aman ya. Nah, untuk sensor-sensor ada accelerometer, ada gyro, proximity sensor, 360 degrees ambient light sensor, ada e-compass dan lain-lain. Lengkaplah sensornya ya, flagship banget di sini. Konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G. Ya, harus dong. Smartphone 2022 udah 5G. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E. Jadi bisa 2,4 GHz, 5 GHz dan bahkan 6 GHz. Sangat kekinian sekali. Bluetooth-nya versi 5.2, NFC udah ada, USB udah bisa OTG. Sayangnya memang USB ini belum support untuk display output ya. Konektivitas di smartphone ini disebut Poco didukung dengan Multi-Link 5.0 teknologi yang memungkinkan peralihan dari Wi-Fi ke 5G dan sebaliknya secara otomatis ke jaringan dengan stabilitas dan kecepatan yang lebih tinggi. Ada juga gaming antena di mana antena ditempatkan sesuai dengan kebutuhan untuk penggunaan smartphone dalam posisi vertikal maupun horizontal. Haptic feedback-nya pakai Cyber Engine Super Wideband X-Axis Linear Motor. Panjang nggak tuh namanya ya? Ini disebut menghasilkan feedback yang sangat nyata di sini, akurat dan saat digunakan dalam game bisa memberikan feedback serupa dengan yang ada di game controller. Untuk keamanan ada side fingerprint dan ada AI face unlock. Untuk OS dia pakai MIUI 13 for Poco dan ini basisnya adalah Android 12. Ada game turbo dengan mode performance dalamnya untuk optimasi performa smartphone saat main game. Ada always on display, ini tersedia ya dan bisa dikonfigurasi apakah terus tampil, hanya tampil selama beberapa detik saat layar disentuh atau hanya tampil di jam-jam tertentu saja. Untuk iklan kita nggak nemu sih ya di sini ya, iklan yang full layar gitu ya. Kita nggak nemu, paling nggak selama pengujian kita belum nemu di sini. Hanya ada notifikasi dari beberapa aplikasi bawaan MIUI saja yang memenuhi area notifikasi. Tapi karena itu notifikasi jadi gampang ya, bisa dimatiin aja. Menurut Poco, update OS untuk smartphone ini akan tersedia selama 2 tahun atau 2 kali ganti OS dan 3 tahun total untuk security-nya. Nah, sekarang mari kita tes bagaimana performanya. Oke, pengujian dengan aplikasi benchmark kami lakukan dengan 2 setting mode performa yang tersedia di menu setting baterai, yaitu balance dan performance. Hasil yang kami tampilkan ini adalah hasil tes setelah update dari Poco untuk optimasi performa gaming ya. Tapi untuk catatan saja, hasil yang kami dapatkan sebenarnya tidak jauh berbeda antara hasil awal dengan hasil setelah ada optimasi dari Poco. Spesial untuk benchmark. Pengecualiannya hanya ada di benchmark kestabilan, tapi itu nanti akan kita bahas sedikit lebih detail saat kita bahas hasil benchmarknya. Untuk Antutu 8 kita lihat ya, the balance tanpa fan itu 777 ribuan, sementara balance dengan fan grip itu adalah 813 ribuan. Di mode performance dengan fan grip di 816 ribuan. Untuk Antutu 9, balance tanpa kipas itu 919 ribuan. Balance dengan kipas itu 948 ribuan. Performance ya, dengan mode performance dengan kipas itu adalah 954 ribuan. Sementara mode performance kalau kita taruh di AC, di bawah AC nih ya, dapat 1 jutaan di sini.
Beralih ke Geekbench 5, balance tanpa kipas, single core-nya di 1219 dengan multicore di 3378. Balance dengan kipas, single core di 1222 dengan multicore di 3483. Sementara di mode performance dengan kipas, single core-nya di 1249 dengan multicore di 3532. Untuk CPU throttling test saat mode performa diset ke balance tanpa menggunakan kipas, performa turun ke kisaran 55%. Sementara dengan kipas, hanya ada sedikit peningkatan saja ke 66% untuk pengujian selama 30 menit. Ini terasa agak kurang ya. Jadi kita ganti modenya ke performance. Tanpa kipas, CPU turun ke kisaran 59% dan dengan kipas ada di kisaran 63% untuk pengujian selama 30 menit. Hal yang menarik adalah untuk CPU throttling test ini sebenarnya hasil yang kami peroleh sebelum ada optimasi ya, itu lebih bagus. Bahkan cukup jauh bedanya. Stabilitasnya bisa mencapai 80% di mode balance dengan kipas dan 75% di mode performance dengan kipas. Tapi lagi-lagi ini hanya benchmark. Nanti kita lihat di game beneran seperti apa ya. Kita lanjut ke Trimax Slingshot Extreme dengan OpenGL ES 3.1. Balance tanpa kipas 18 ribuan. Sementara mode performance tanpa kipas di 19 ribuan. Lalu untuk Trimax Wildlife Stress Test tanpa kipas base score-nya 8676, sementara lowest score-nya di 4629. Jadi stability-nya ada di 53,4%. Sementara untuk mode balance dengan kipas ya base score-nya 8900-an, sementara lowest score-nya di 4600-an. Jadi stability-nya ada di 51,8%. Untuk performance dengan kipas ya, base score-nya di 9542, ini meningkat ya. Tapi lowest score-nya di 4760. Jadi stability-nya di 49,9%. Oke, perhatikan dulu sini ya. Walaupun persentase stabilitasnya yang didapatkan ini tidak terpaut jauh kalau dilihat dari grafik hasil pengujian, terlihat kalau mode performance dengan kipas itu penurunan baru terjadi di 2 loop terakhir. Sementara untuk mode balance sudah terjadi penurunan bahkan sebelum loop ke-10. Terlihat kalau di pengujian kestabilan ini ya, baik CPU maupun GPU Poco F4 GT ini belum menunjukkan hasil yang baik sekalipun sudah dibantu dengan kipas. Tapi perlu diingat, ini di benchmark, lagi-lagi ini di benchmark. Di game kita akan lihat nanti seperti apa. Lanjut ke GFX Bench, di benchmark ini tidak terasa ada perbedaan antara mode balance dengan performance, setidaknya untuk single run ya. Manhattan 3.1 itu 169 fps, sementara Carchase 1080p off-screen di 95 fps. Oke, kita lanjut ke gaming. Nah, untuk pengujian gaming kami hanya menggunakan pengaturan performa yang ada di overlay Game Turbo. Ya, kita masuk ke Genshin Impact. Kita menggunakan setting highest 60 fps. Ya, ini smartphone kelas atas, jadi harusnya setting ini yang pas ya. Saat berada di mode balance, frame rate terasa dibatasi hanya di kisaran 33-36 fps saja. Sepertinya kita memang diminta menggunakan mode performance untuk main game. Jadi ya udah, kita pindah mode performance saja ya. Oke. Nah, saat kita pakai mode performance, frame rate-nya meningkat mencapai 58-60 fps di awal kami mulai mencatat. Lalu setelah 2-3 menit, frame rate-nya turun ke kisaran 50-55 fps saat jalan-jalan dan di kisaran 45-50 fps saat lagi battle. Kemudian masuk ke menit ke-6, frame rate sempat tertahan di 40 fps, lalu naik lagi dan tertahan lagi di 50 fps. Baru kemudian tertahan lagi di 40 fps sampai 30 menit kami memainkan game ini. Saat battle bisa ada sedikit penurunan tapi tidak sampai di bawah 30 fps. Sementara kalau kami catat, suhu permukaan di sisi depan smartphone tertinggi di kisaran 42-43 derajat Celcius. Panas terlihat bisa menyebar sampai ke area tengah layar dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius. Beralih ke sisi belakang, suhu tertinggi bisa mencapai 45 derajat Celcius. Ya, panasnya udah cukup terasa di sini ya. Namun untuk area tengah sisi belakang, panasnya cuma kisaran 40 derajat Celcius. Terlihat kalau penyebaran panas sisi belakang ini tidak terlalu luas. Sedangkan untuk beberapa area frame, suhunya bisa mencapai kisaran 43 derajat Celcius. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai kipas atau fan grip? Di awal kami mendapatkan hasil yang sama dengan tanpa kipas di kisaran 55-60 fps. Lalu sedikit turun ke 55-55 fps saat jalan-jalan dan 40-55 fps saat battle. Pola ini berulang terus sampai 30 menit kami mainin game. Jadi kipas ternyata memang bisa membantu game ini berjalan jauh lebih stabil dan nyaman. Ya, masih ada penurunan frame rate ke bawah 50 fps, tapi ya saat di battle dan saat pindah area saja. Jadi nggak ganggu kenyamanan secara umum saat mainin game yang satu ini. Sebagai gambaran ya, sebelum ada optimasi dari Poco, dengan mode performance dan tambahan fan grip, kami hanya bisa mendapatkan frame rate di kisaran 42-45 fps. Itu pun masih bisa turun ke bawah 40 fps setelah sekitar 10 menit. Jauh di
di bawah apa yang kami harapkan dari sebuah smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 1. Hasil yang kami dapatkan ini jauh lebih baik dari hasil yang kami dapatkan sekitar seminggu yang lalu menjelang perilisan smartphone ini di Indonesia. Jadi, janjinya Poco emang benar. Mereka masih mengoptimalkan performa smartphone ini di game. Beralih ke PUBG Mobile, setting frame rate di Extreme alias 60 FPS. Ini bisa dipakai sampai kualitas tampilan HDR. Walaupun begitu ini masih terlalu ringan ya untuk Snapdragon 8 Gen 1 ya. Oh ya, kalau lihat dari hasil Genshin Impact untuk PUBG Mobile dan game yang lainnya, jadi kita tes di mode performance saja semuanya ya. Nah, game ini pastinya jalan dengan sangat lancar. Frame rate di 60 FPS terus kami bisa dapatkan. Kalau udah naik turunnya paling cuma kisaran 55 sampai 60 FPS aja. Saat masuk match ketiga berturut-turut kami sempat mendapatkan frame rate turun seperti terkunci di 50 FPS aja. Ini sepertinya adalah mekanisme untuk menjaga agar suhu tidak terlalu tinggi. Saat kami coba pasang fan grip, frame rate-nya kembali ke 60 FPS dan bertahan terus sampai match ketiga. Sementara itu untuk gyro ini khas kelas atas banget ini ya, khas smartphone kelas atas, mulus, lancar dan sangat responsif. Nah, untuk pop-up trigger ini terbilang berguna untuk game yang satu ini. Banyak pemain game ini yang suka menggunakan 4 jari. Namun itu akan banyak menutup area layar. Nah, jadi kita bisa mengatur agar trigger smartphone ini saat ditekan mengaktifkan virtual button yang biasa ditekan dengan jari telunjuk kita. Jadi jari kita tidak akan menutup banyak area layar dan pengendalian game ini pun tetap bisa dilakukan dengan 4 jari. Ini juga akan terasa relatif nyaman ya dan lebih presisi karena yang ditekan adalah tombol fisik bukan tombol virtual di layar. Beralih ke Apex Legends, kami menggunakan setting kualitas Extreme HD dengan frame rate 60 FPS alias setting Ultra. Kami mendapatkan bahwa hasil cukup rata di kisaran 60 FPS sepanjang match. Kecuali ya di awal waktu kita terjun dari pesawat emang selalu ada penurunan ya, ini nggak dihitung ya. Nah, sampai kami mencoba 3 match berturut-turut kami tetap mendapatkan frame rate yang stabil di kisaran 55 sampai 60 FPS. Sempat ada sedikit penurunan frame rate masih di kisaran 45 FPS saja, tapi sepertinya disebabkan karena ping yang meningkat. Jadi cepat sekali kembali ke frame rate awal lagi. Ya, memang saat mainkan game yang satu ini bodi smartphone bisa jadi terasa agak anget ya. Jadi saran kami enakan pakai fan grip di sini. Frame rate yang dapatkan mungkin tidak akan terlalu jauh berbeda, tapi ini lebih membuat tangan kita nyaman. Oke, beralih ke Mobile Legends. Di sini setting tertinggi bisa kita gunakan. Kualitasnya di Ultra, frame rate mencapai 120 FPS, HD dan shadow-nya on. Frame rate yang kami dapatkan ada di kisaran 105 sampai 120 FPS. Ini tinggi dan nyaman sekali ya pada saat kita mainin ya. Frame rate itu terus kami dapatkan di 2 match yang kami mainkan secara berturut-turut. Masuk ke match ketiga kami sempat mendapati beberapa kali frame rate agak turun ke 85 sampai 90 FPS. Tapi setelah beberapa saat balik lagi dia ke 105 sampai 120 FPS. Ini terjadi beberapa kali selama match ketiga. Nah, saat mencoba mainkan match berikutnya, kita pasang fan grip dan frame rate-nya jadi stabil banget di 105 sampai 120 FPS. Jadi, walaupun di game ini smartphone nggak terasa terlalu panas ya saat dipegang, tapi tetap aja saran kami gunakan fan grip kalau mau main terus-terusan ya. Jadi lebih stabil aja terus ya. Oke, beralih ke Modern Warship. Setting yang kami pakai tentu saja Ultra dengan semua efek aktif. Saat awal match, frame rate bisa ada di atas 100 FPS dan ini bertahan sampai battle dimulai. Frame rate turun ke 80 sampai 100 FPS saat battle, namun setelah beberapa menit sistem entah kenapa mengunci refresh rate ke 60 Hz. Tampaknya ini dilakukan secara otomatis saat suhu sudah menyentuh angka tertentu. Jadi frame rate tertahan di 60 FPS aja. Jadi terbilang rata di angka ini, terus-terusan bertahan sampai akhir match. Saat kita menggunakan fan grip, refresh rate-nya nggak turun ke 60 Hz. Jadi frame rate-nya tetap 80 sampai 100 FPS saat battle. Ini mantap bener memang ya, bisa bertahan terus di situ. Nah, terkait untuk fan grip di smartphone ini, ketika kami menggunakan fan grip dengan mounting di tengah, tombol power dan smartphone akan tertekan oleh mounting nih sayangnya nih. Sementara kalau kami pakai fan grip dengan mounting di kanan dan kiri, posisinya akan mengganggu trigger dari smartphone ini. Setidaknya itu kami rasakan dengan beberapa fan grip yang ada di lab kami ya. Sayangnya Poco tidak menyediakan aksesoris fan atau pendingin yang khusus didesain untuk smartphone ini. Seandainya saja nih ada aksesoris khusus yang memungkinkan triggernya tetap bisa dipakai, tapi fan gripnya tetap terpasang dengan mantap ke smartphone. Nggak usah gangguin tombol power, akan lebih mantap lagi nih. Oke, performa sudah, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris. Oke, jadi ini saya lagi nyobain kameranya Poco F4 GT. Yang teman-teman lagi lihat ini adalah hasil kamera selfie-nya saya rekam di resolusi Full HD 30. Jadi di pengujian kali ini kita mau lihat kemampuan kameranya Poco F4 GT seperti apa. Dan seperti biasa, suara yang kalian dengar ini adalah suara dari mikrofon smartphone-nya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi kita pengen lihat kalau misalnya kita belum punya mikrofon eksternal misalnya gitu, mau pakai untuk vlogging kira-kira mencukupi atau enggak. Kalau saya boleh menilai sih hasil mikrofonnya termasuk yang standar ya, terutama untuk kelas harganya. Belum yang paling luar biasa, tapi nggak bisa dibilang jelek juga sih.
Jadi kalau menurut saya sih, kalau belum punya mikrofon eksternal masih cukup lah pakai mikrofon bawaannya dulu. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, kamera selfie-nya termasuk yang standar ya. Udah cukup oke, detailnya masih dapet. Skin tone termasuk yang cukup natural. Urusan dynamic range masih biasa aja sih, karena dia juga belum support fitur real-time HDR video di app kamera bawaannya. Kalau urusan stabilizer udah oke, videonya by default udah stabil dan sudut pandangnya juga nggak terlalu sempit. Ini smartphone-nya saya pegang pakai tangan aja ya, tanpa bantuan tripod atau tongsis. Asiknya, kamera selfie-nya ini udah bisa merekam di 1080p 60 fps, membuatnya bisa lebih unggul dari beberapa kompetitor sekelasnya atau bahkan di atasnya, yang biasanya masih nyangkut di 1080p 30 fps. Dan menariknya lagi kalau di sini, 1080p 60 fps-nya stabil ya. Tidak seperti di beberapa smartphone Poco yang di frame rate 60 fps tuh nggak stabil. Jadinya video selfie 1080p 60 di Poco F4 GT ini adalah sebuah nilai plus tersendiri ya. Lanjut ke kamera utamanya, dia bisa merekam sampai 4K 60. Urusan stabilizer langsung aja saya tampilin resolusi 4K 60-nya. Karena di sini IIS-nya itu aktif. Dan saya udah tes di resolusi bawahnya juga, hasilnya stabil juga. Nggak ada masalah jitter-jitter seperti di Poco F4 polos kemarin. Udah layak dan sewajarnya sih ya smartphone kelas harga segini punya stabilizer yang lengkap. Kalau urusan belum bisa 8K menurut saya bukan masalah sih. Masih terlalu niche pemakainya. 4K 60 dengan kualitas yang bagus dan merata di semua kamera itu lebih penting sih. Tapi sayangnya, ultrawide-nya Poco F4 GT ini mentok di 1080p 30 fps aja. Untuk smartphone kelas harga segini, ultrawide-nya belum naik kelas. Ini bikin pengalaman multi kameranya kurang merata aja. Untuk urusan konsistensi warna, dia ada sedikit pergeseran, terutama di bagian skin tone. Tapi area lainnya masih mirip warnanya. Ya, intinya ini bukan kamera ultrawide terbaik di kelasnya. Untuk urusan stabilizer, ultrawide-nya ini udah stabil videonya, nggak ada masalah. Ada sedikit catatan juga di sini, yaitu smartphone ini belum bisa pindah-pindah kamera langsung saat lagi merekam ya. Misalnya lagi rekam di kamera utama, lalu mau digeser ke kamera ultrawide. Itu nggak bisa, dan berlaku juga sebaliknya. Untuk kemampuan slow motion-nya biasa aja, agak di bawah smartphone-smartphone kelas harga segini sih. Karena saat di setel di 240 fps, dia drop ke 720p. Smartphone kelas harga segini biasanya udah bisa 1080p 240 untuk rilis slow-mo-nya. Sensor dan SoC-nya sih mampu ya, cuman memang dari Poco-nya aja belum buka. Sekarang kita lanjut ke kemampuan low light-nya. Kamera selfie-nya seperti ini. Udah agak noisy tapi masih di level yang wajar. Kemampuan menangkap cahayanya juga biasa aja, jadi nggak bisa terang-terang amat gambarnya. Yang penting efek jitternya nyaris nggak terasa di sini, udah cukup oke. Kamera utamanya karena bukaannya 1,9 serta sensornya itu paling besar, jelas kemampuan low light-nya lebih bisa diandalkan ketimbang kamera lainnya ya. Saat di bawah jalan seperti ini, efek jitternya cukup terasa. Saran saya sih pakai tripod kecil lah paling nggak, biar nggak terlalu bergetar. Kalau kamera ultrawide-nya kayak gini, jomplang sekali ya hasilnya. Jadi ya lebih baik pakai kamera utamanya aja saat low light. Sekarang kita lihat foto-fotonya, hasilnya seperti ini. Di mata saya sih bagus-bagus aja fotonya ya. Cuman memang kalau kondisi malam baiknya hati-hati karena dia nggak ada optical image stabilization, seperti di F4 biasa. Kalau shutter speednya lambat, akan jadi rentan blur. Selain itu ya hasil fotonya secara keseluruhan buat saya just oke aja. Sekarang kita masuk ke kesimpulan soal kameranya. Jujur aja menurut saya hasil kameranya itu nggak jelek, cuma ya biasa aja. Nggak berasa ada faktor wow dan bukan kelasnya flagship terjangkau sekalipun. Di level harga 9 juta, kompetitornya udah bisa ngasih kemampuan kamera lebih dari ini. Misalnya 4K di semua kameranya, punya OIS, punya kamera tele, ultrawide yang lebih baik, atau sensor kamera utamanya yang lebih baru. Kalau ada orang nanya ke saya, gue punya budget 9 juta nih, gue mau HP yang kameranya oke, apakah ini akan jadi pilihan? Jelas tidak ya, karena ada opsi lain yang lebih baik. Tapi karena orientasi smartphone ini lebih ke smartphone buat main game, paling tidak saya bisa bilang begini, kameranya ini nggak malu-maluin. Udah cukup buat kalian yang pemakaian kameranya ringan-ringan aja. Oke, segitu aja tes kameranya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Kita lanjut ke pengujian baterainya. Ya, pengujian dilakukan dengan refresh rate yang default ya. Berarti refresh rate-nya akan diatur sistem secara dinamis. Local video playback 1080p. Saat kita muter video untuk tes ini, layar jalan di 60 Hz. Hasilnya, baterai bisa bertahan selama 14 jam 51 menit. 15 jam deh, ya 15 jam. Ini sebenarnya termasuk hasil yang nggak hebat-hebat amat untuk baterai 4700 mAh ya. Nah, untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR selama 30 menit, dia turun 4% dalam 30 menit ini dan layar jalan di 60 Hz. Kemudian TikTok selama 30 menit, dia turun sekitar 5%. Layar lagi-lagi jalan di 60 Hz di TikTok ini ya. Genshin
pack 30 menit, highest 60 fps. Mode performance tanpa kipas, baterai berkurang 15% dalam 30 menit. Di mode performance dengan kipas, baterai berkurang sekitar 18% dalam 30 menit. Sedikit lebih boros, tapi ini wajar ya, karena frame rate-nya pada saat kita pakai kipas kan lebih tinggi. Jadi sistem bekerja lebih berat. Di mode balance, baterai hanya berkurang 13% dalam 30 menit. Ya, namanya juga performanya dibatasi ya. Tapi ini nggak terlalu berbeda dari mode yang performance tanpa kipas. Jadi kayaknya sih mendingan mode performance aja. Atau kalau mau mantap sih sekalian aja ya, performance pakai kipas. Secara umum daya tahan baterai di smartphone ini memang belum sampai ke level yang luar biasa ya. Semoga saja nanti dengan update berikutnya Poco akan menyediakan optimasi yang lebih oke lagi untuk daya tahan baterainya. Nah, untuk charging tentu saja kita pakai 120 watt hypercharge yang disertakan di paket penjualan smartphone ini. Kami mengaktifkan boost charging speed di setting baterai, kemudian mematikan optimize charging. Jadi kecepatan charging tertinggi bisa diperoleh. Nah, kita melihat di sini bahwa kalian memang tidak akan selalu mendapatkan kecepatan charging tertinggi ya. Dalam 2 kali pengujian kita lihat bahwa dari 1% sampai 100% itu tercapai dalam waktu 20 menit. Sementara dari 1% ke 100% full itu mencapai 26 menit. Lalu di pengujian yang berikutnya 1% ke 100% itu 15 menit. Sementara 1% ke 100% full itu 24 menit. Kalau hanya untuk mencapai 100% aja, bukan 100% full, hasil yang kami dapatkan memang sudah sangat dekat dengan klaim 17 menit dari Poco. Sementara untuk full memang selalu akan butuh sedikit ekstra waktu lagi karena speed charging pasti sudah turun setelah melampaui angka 100%. Namun secara keseluruhan tetap aja sih ini kecepatan charging yang kenceng banget dia nih ya, di bawah setengah jam loh. Oke, pengujian selanjutnya kita beralih ke Netflix, sudah wideband L1, support streaming Full HD dan juga HDR10 di sini. Untuk YouTube, video playback bisa sampai dengan 4K 60, support HDR dan HDR-nya nggak ada masalah sama sekali ya di sini ya. Untuk haptic feedback sesuai dengan janji Poco, haptic feedbacknya terasa kuat dan akurat. Tapi feel getarannya memang agak kasar. Mungkin ini disesuaikan dengan kalau kita main game ya, kan katanya serupa game controller gitu. Untuk WiFi sharing ini tersedia bisa 2,4 GHz maupun 5 GHz serta juga bisa menggunakan standar WiFi AX kalau dibutuhkan atau kalau nggak mau sharing terlalu banyak ke teman-teman yang lain bisa juga ya. Nah, untuk harga resminya agak gila ya. Di kisaran 9 juta nih, bahkan kurang dikit bisa gitu ya. Harga resminya emang mantep banget. Tadinya kita mengira bahwa dia akan di kisaran 9,9 juta, ternyata 1 juta lebih murah. Sementara untuk garansi, Poco memberikan garansi 15 bulan loh untuk smartphone ini, ditambah dengan premium warranty service 6 bulan untuk layarnya. Jadi 6 bulan pertama layarnya dijamin pasti dibereskan secara premium. Oke, hal yang perlu diperhatikan, daya tahan baterai masih terbilang di bawah dari yang diharapkan. Kestabilan performa di benchmark terbilang agak kurang ya, tapi itu hanya di benchmark. Jadi kalau kalian mentingin benchmark ya mungkin kurang gitu asik. Tapi untuk game, Poco sudah melakukan optimasi, jadi performance-nya bisa terjaga dengan mantap. Kemudian untuk refresh rate layar ini tidak bisa dibilang dynamic yang luar biasa gitu ya. Saat dibiarkan di home screen kadang-kadang masih nyangkut di 120 Hz, nggak otomatis turun. Untuk kelas segini sih memang kita tidak bisa berharap terlalu banyak mengingat harganya tadi. Ya, kalau misalnya di atas 10 juta kita akan meminta bahwa dia bisa turun paling nggak sampai 30 Hz. Bahkan kadang-kadang kita minta sampai 1 Hz. Lalu belum ada slot micro SD, tapi storage internalnya udah gede sih di sini ya. Dan mungkin akan ada yang protes soal fingerprint, kenapa adanya di tombol power, tidak di display pada layarnya AMOLED. Tapi sensor fisik kayak gini sebetulnya lebih menyenangkan ya, karena lebih akurat. Dan ya sekalian kita buka tombol power kan pencet langsung dia scan gitu. Lalu kemudian tidak ada audio jack. Untungnya udah ada konverter USB Type-C ke jack 3,5 mm yang ada di paket penjualan. Sementara itu walaupun iklan yang full screen memang belum terlihat saat kami menguji, tapi notifikasi ada di sini. Yang untungnya kalau notifikasi gampang dihilangkan. Dari sisi kelebihan, RAM dan storage internalnya ini udah besar ya, 12256 udah besar. Desainnya futuristik, keren, berbeda lah di sini ya.
Poco banget lah, beda desainnya di sini. Apalagi kalau bilang warna kuning itu lebih keren lagi tuh ya. Tapi yang silver juga udah asik. Oke, lanjut. Layar E4 AMOLED ini juga ya tampilannya udah khas banget, udah keren banget. Bisa mencapai 100% DCI P3 pula ya. Kemudian refresh rate 120 Hz, chargingnya kenceng, bisa di bawah setengah jam. Ada trigger, ini spesial banget, trigger built-in ini ya. Lalu speakernya ini mumpuni banget. Symmetrical quad speakernya emang keren di sini. Konektivitasnya sudah modern, ada 5G, ada Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, infrared blaster lengkap di sini. Kamera utamanya juga sudah bisa ngerekam video 4K 60 dan selfie-nya bisa 1080p 60 fps. Kemudian MIUI 13 for Poco ini sudah pakai basis Android 12, ada always on display yang berfungsi sesuai dengan namanya ya. Nah, paket penjualan juga lengkap, masih ada charger ya, dan ada konverter audio jack 3,5 mm. Sudah punya IP53 juga di sini. Ya walaupun tidak bisa ditenggelamkan, tapi paling nggak kalau kena hujan nggak masalah. Dan ini adalah smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang performanya mantep bener. Terutama kalau kalian lihat harganya yang juga mantep di sini ya. Ya pada akhirnya kalau kalian mencari smartphone flagship premium dari Poco, ya ini dia nih. Kita udah puas banget ya, performance udah oke, buat nikmati konten, layar juga udah oke banget, speaker udah keren banget, mantep lah pokoknya. Nah, buat kalian sendiri gimana? Tertarik dengan smartphone yang satu ini? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait smartphone ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, sampai sini dulu pembahasan mengenai Poco F4 GT. Sampai jumpa lagi di video-video review berikutnya. Saya Irfan, jaga TV.